Jadi kami ingin menekankan bahwa jangan takut untuk periksa, tetapi takut kalau sampai terdiagnosa. Nah, itu dari Ibu Ketua IBI, jangan takut untuk periksa, tapi takutlah tidak terdiagnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kak Rilis di channel Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur di podcast Ngopi Seket. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Baik, kali ini kita kehadiran seorang narasumber. Beliau adalah ketua salah satu organisasi profesi kesehatan. Kita sambut bersama-sama beliau, Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lampung Timur, Ibu BDN Nengah Kusumawati SSTMM. Ya, kita sambut sobat yang sehat meriah semua. dulu. Baik, selamat siang Ibu Nengah. Selamat siang Kak Rilis. Iya, senang sekali di podcast Dinas Kesehatan Ibu bersedia hadir berbagi ilmu tentang tema yang kali ini akan kita bahas, kita kupas tuntas, yaitu tentang pemeriksaan pap smear untuk deteksi dini kanker serviks. Ya, Ibu Bidan Nengah ya. Karena baru-baru ini banyak sekali kasus-kasus di rumah sakit itu ditemui kanker serviks yang sudah stadium 4, stadium 3, stadium lanjut yang harus ditangani oleh operasi dan tentunya banyak biaya yang akan dikeluarkan. Nah, Betul sekali. Baik, Sobat Sehat, mungkin ada yang ingin banyak bertanya, sebenarnya kanker serviks itu apa? Dan serviks sendiri itu bahasa apa gitu ya Ibu Nengah ya? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu Nengah untuk pembuka supaya Sobat Sehat di rumah paham tentang kanker serviks itu apa atau serviks sendiri itu apa? Silakan Ibu Nengah. Baik, terima kasih Kak Rilis. Halo Sobat Sehat semua yang ada di Lampung Timur. Terima kasih sudah mengundang kami, Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lampung Timur, untuk hadir dan ngobrol santai, ngobrol pintar di acara podcast Ngopi Seket Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Terkait pertanyaan dari Kak Rilis tadi, mungkin pertanyaan juga oleh sebagian kaum perempuan di khususnya Lampung Timur, apa itu kanker serviks? Jadi kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada leher rahim, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Penyebabnya adalah infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus yang berlangsung lama Kak Rilis. Jadi tidak ujuk-ujuk lah ya, artinya kanker serviks itu timbul bukan mendadak seperti influenza. Begitu diserang virus langsung sakit. Tetapi kalau kanker serviks itu proses infeksinya lama, bahkan dia tidak menimbulkan gejala. Jadi kadang perempuan merasa keluhan itu sudah di stadium akhir atau yang Kak Rilis tadi sebutkan adalah stadium 4. Jadi penanganan dan pengobatannya lebih sulit, lebih lama dan jarang yang teratasi atau sembuh. Seperti itu. Jadi kanker serviks itu kata lainnya kalau bahasa Indonesianya kanker leher rahim. Ya, betul sekali Kak Rilis. Ya, kanker leher rahim yang diderita oleh perempuan yang jelasnya Ibu Nengah ya. Dan tadi Bu Nengah sudah mengatakan bahwa gejalanya itu tidak tiba-tiba langsung timbul ya Bu ya. Ada gejala-gejala klinis awal-awal, tetapi kadang kita tidak sadar ya Bu ya. Mungkin makanya banyak pasien yang tahu-tahu sudah stadium akhir karena gejalanya mungkin sudah berat. Nah, kalau boleh saya tahu atau Sobat Sehat tahu di rumah, seperti apa sih gejala-gejala awal supaya kita paham sebagai perempuan ya. Perempuan kita paham gejala-gejala awal dari kanker serviks itu apa Ibu Nengah? Baik Kak Rilis, kalau gejala awal itu biasanya malah justru tidak timbul. Oh begitu. Jadi mungkin sering yang pertama dirasakan oleh perempuan itu sering keputihan, tetapi biasanya gejala itu timbul setelah stadium akhir. Maka perempuan kadang merasa dirinya sehat-sehat aja. Ya, baik-baik saja, tidak ada gejala ya Bu Nengah di ya. dalam gitu, jadi tidak ada rasa nyeri. Tetapi kalau dia sudah di tahap akhir, gejala itu muncul biasanya perdarahan di luar siklus menstruasi. Perdarahan. Banyak perdarahannya. Kemudian nyeri saat berhubungan suami istri ya. Kemudian yang ketiga keputihan berbau dan bercampur darah biasanya.
kemudian ada nyeri panggul, kemudian badan mudah lelah, kemudian kondisi fisik menurun, berat badan menurun, dan ini sudah stadium akhir biasanya. Timbulnya Jadi, seperti timbulnya itu. gejala-gejala yang dirasakan. Nah, biasanya setelah timbul gejala akhir ini, gejala-gejala seperti ini, baru ibu atau perempuan usia produktif ini mencari pemeriksaan. Nah, di sanalah baru terdiagnosa, terdeteksi bahwa beliau sudah menderita CA cervix atau kanker leher rahim di stadium 4. Dan itu penanganannya luar biasa sulit. Seperti itu Kak Rilis. Dan masyarakat pastinya kalau sudah timbul-timbul gejala kewanitaan ya, ini kan masalah sensitif ya Ibu ya. Pasti larinya ke bidan ya Bu ya. Betul. Periksa dulu ke bidan, setelah itu nanti bidan memberikan arahan. Makanya di sini pun bidan berperan untuk pencegahan kanker serviks itu sendiri. Sekali. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Ibu, sebelum kita berlanjut kanker serviks itu berlanjut lebih parah lagi, adakah deteksi atau cara supaya kanker ini nggak tiba-tiba datang langsung stadium 4 kata dokter? Nah, itu ada pemeriksaan khusus kah atau seperti apa gitu pencegahannya Ibu? Baik Kak Rilis, untuk deteksi dini kanker serviks itu ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan, yaitu IVA atau inspeksi visual asetat, itu bisa dilakukan di puskesmas. Jadi IVA bisa di puskesmas ya Ibu sangat ya? bisa dilakukan di puskesmas karena pemeriksaannya adalah bidan-bidan yang sudah terlatih, bidan dan dokter yang sudah terlatih yang ada di puskesmas. Oh, nah gampang sekali ternyata pemirsa Sobat Sehat di rumah untuk deteksi dini yang pertama itu bisa IVA, yang meriksa bidan. Sudah terlatih ya Ibu ya? Sudah terlatih untuk pemeriksaan IVA di puskesmas itu. Bisa pakai BPJS berarti Ibu kalau di puskesmas ya? Bisa pakai BPJS, artinya kalau BPJS-nya aktif berarti gratis gitu. Nah, mungkin ada deteksi lain Ibu untuk mencegah itu kanker serviks? Betul sekali Kak Rilis. Jadi selain pemeriksaan IVA, deteksi dini dapat kita lakukan dengan pemeriksaan HPV DNA. HPV DNA adalah pemeriksaan yang sangat mudah dilakukan oleh tenaga kesehatan atau bidan yang kompeten yang sudah dilatih juga, dan itu juga bisa dilakukan di puskesmas meskipun pemeriksaan hasil sediaannya akan diperiksa oleh laboratorium. Oh, begitu. Tetapi pemeriksaan pengambilan sediaan itu dilakukan di puskesmas. Iya, berarti HPV DNA juga di puskesmas juga. Betul. Yang meriksa juga bidan juga. Dan bisa BPJS juga Ibu ya? Bisa. Tetapi bedanya kalau HPV DNA sampelnya dikirim ke lab gitu ya Ibu ya, karena dia tingkatnya lebih tinggi dari IVA ya. Ya. Selanjutnya ada lagi untuk lagi Kak Rilis yang lebih mungkin akurat pemeriksaan untuk deteksi kanker serviks adalah pap smear. Pap smear ya. Betul sekali. Sering dengar ya Sobat Sehat ya pemeriksaan pap smear. Pap smear saya juga sering dengar itu. Itu seperti apa pemeriksaan itu? Pap smear sama dengan pemeriksaan deteksi dini yang dua tadi saya sebutkan, tetapi dia pemeriksaannya lebih ke petugas laboratorium yang mengambil sediaan. Oh, langsung. Jadi, ya Ibu ya? Langsung, bukan tenaga kita yang terlatih di puskesmas. Tapi tenaga dari petugas laboratoriumnya. Betul sekali. Kalau untuk di Lampung Timur ini untuk pemeriksaan tadi kan kalau IVA bisa di puskesmas. Kalau HPV DNA bidan di puskesmas juga. Kalau pap smear kan harus di laboratorium. Nah, untuk khusus Lampung Timur ini sudah bisakah untuk dilakukan pemeriksaan pap smear di laboratorium kita Ibu? Ini kebetulan sekali Kak Rilis. Saya terima kasih sekali lagi saya ucapkan diundang di podcast ini. Sekaligus saya ingin mempromosikan. Jadi dalam rangka hari ulang tahun IBI yang ke-75, Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung itu mengadakan program kerja atau kegiatan bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Prodia dan BPJS untuk melakukan pemeriksaan pap smear massal. Artinya jangkauannya luas di seluruh Provinsi Lampung, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Lampung Timur. Oh, jadi IBI Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan instruksi dari daerah ya Ibu ya. Kita kerjasama dengan Laboratorium Prodia untuk pemeriksaan itu. Bisa dijelaskan mungkin Sobat Sehat tertarik untuk itu, untuk melakukan pemeriksaan pap smear yang Ibu sebutkan, tapi tahan dulu ya Ibu ya. Kita akan kembali dengan sesi berikutnya, tentunya masih membahas tentang seputar kanker serviks dan deteksi dininya.
Nah, nanti kita akan mengulas tentang pemeriksaan pap smear yang disebutkan oleh Ibu Ketua IBI Cabang Lampung Timur bekerja sama dengan Prodia. Nah, seperti apakah nanti jadwalnya seperti apa, syaratnya seperti apa, ketentuannya seperti apa akan dijelaskan di sesi berikutnya. Masih di channel kami dan tetap di tempat, jangan kemana-mana. Kembali lagi kita di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur di Ngopi Seket. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Sobat sehat, masih bersama kami tetap di channel Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur di Ngopi Seket. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Ya, tadi kita sudah membahas sedikit banyak tentang kanker serviks, tentang gejala-gejalanya seperti apa. Nampaknya sangat menarik sekali nih pembahasan kali ini karena menyangkut perempuan. Pokoknya yang menyangkut perempuan itu biasanya memang menarik ya Ibu Nengah ya. Apalagi ini bidan-bidan ini yang tentunya harusnya banyak yang nonton juga bidan-bidan supaya tahu dan mempromosikan tentang pemeriksaan deteksi dini kanker serviks. Ya, kali ini Ibu Nengah supaya lebih menarik dan lebih hangat lagi, Bu Nengah tidak sendirian selaku narasumber. Saya mengundang juga satu narasumber dari programnya Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Untuk itu, mari kita sambut Bapak Arif Fatur Rahman. Kami persilakan bergabung bersama kami. Silakan Bapak Arif. Selamat pagi sahabat sehat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Arif. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak Arif sudah mau bergabung bersama kita di Ngopi Seket pada hari ini. Ya, sedikit banyak kami tadi bersama Ibu Nengah sudah mengulas tentang penyakit kanker serviks dan juga deteksi dininya, macam-macam deteksi dininya apa saja. Nah, sementara Bapak Arif adalah Ketua Tim Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang membidangi penyakit tidak menular. Seperti itu ya Pak Arif ya? Kebetulan di program kanker leher rahim ini, di program saya Ibu. Oh iya. Selain kanker leher rahim, ada kanker payudara. Iya. Itu kebetulan ada di program saya. Iya, nah kita sekarang sudah lengkap nih narasumbernya. Dari program Dinas Kesehatan kita akan bercerita juga dan juga dari pelaku untuk mendeteksi dininya yaitu tenaga kesehatannya adalah bidan gitu ya Ibu Nengah ya. Baik, Bu Nengah tadi sudah menjelaskan. Kita kembali ke Bu Nengah dulu ya Pak Arif ya. Silakan. Bu Nengah tadi sudah menjelaskan bahwa deteksi dini kanker serviks itu ada IVA, ada HPV DNA, ada juga pap smear. Nah, tadi belum kita senggol tuh Bu Nengah tuh. Berapa kali sebaiknya seorang perempuan itu melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi dini? Apakah cukup 1 kali seumur hidup saja atau berapa kali gitu? Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat sehat yang ada di rumah. Silakan Bu Nengah. Baik, terima kasih Kak Rilis. Sobat sehat, deteksi dini sangat penting untuk kita pencegahan terjadinya penyakit kanker serviks. Seperti yang kita obrolkan tadi bahwa gejala itu akan timbul setelah stadium akhir. Iya. Baik Kak Rilis, kalau untuk deteksi dini, IVA itu pelaksanaannya adalah interval dalam waktu 3 tahun minimal 1 kali pemeriksaan. 1 kali pemeriksaan selama 3 tahun, 3 tahun minimal itu ya Ibu ya. Untuk HPV DNA Ya. juga sama interval 3 tahun, 1 kali dalam waktu 3 tahun. Tetapi apabila di tahun seumpama 2025 beliau periksa, Ya. kemudian ditemukan hasilnya positif, di tahun berikutnya di tahun 2026 beliau harus diperiksa kembali. Oh, diperiksa kembali. Ya, jadi interval 1 tahun untuk memastikan kembali Ya, seperti itu kalau ya. hasil pemeriksaan sebelumnya positif. Iya. Tetapi untuk pap smear itu rentang pemeriksaannya 1 kali dalam interval 5 tahun. 1 boleh. kali dalam 5 tahun. Minimal 1 itu kali. minimal 1 kali dalam waktu 5 tahun. tahun seperti itu. Terus, Berarti intinya sebenarnya harus rutin ya Ibu ya. betul Iya, sekali. Iya, harus rutin ya Pak Arif ya. Iya. Karena itu adalah deteksi dini. Siapa tahu tahun ini tidak terdeteksi, ternyata tahun depan terdeteksi. Betul Karena sekali. kan Kehati-hatian. iya, virus itu kita tidak tahu ya kapan datangnya tuh. Jadi kalau misalkan 1 tahun 1 kali, itu lebih baik ya Pak ya?
Ya, kalau untuk pemeriksaan HPV DNA-nya, Ya. Ya. tahun satu Setiap kali. tahun lebih baik. Minimal tadi dibilang untuk pap smear itu 5 tahun sekali. 1 kali. Nah, sobat sehat yang ada di rumah sudah berapa kalikah melakukan pemeriksaan IVA? Sudah berapa kali? HPV DNA sudah berapa kali? Pap smear sudah berapa kali? Betul. Yang belum pernah sama sekali seperti apa? Hati-hati ya. Kalau belum pernah sama sekali, hati-hati. Kita aja perempuan pakai skincare ya Bu ya. Betul sekali. Iya, perawatan skincare loh kita ini. Masa alat yang sevital itu tidak dirawat? Iya, tidak diperiksa. Motor aja di servis. Nah. Apalagi ibu-ibu Tubuh kita. sekalian. Nah, Silahkan kita periksa HPV DNA, Iya. periksa pap smear, Iya. dan IVA Sadanis gratis Bapak Ibu. gratis semuanya. Nah, itu sobat sehat masih belum tertarik juga kah untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks? Masih belum juga. Nah, ingat kata saya hati-hati ya, Betul, Pak Arif ya. sekali. Karena biaya itu akan lebih mahal jika kita Mengobati. ketahuan Iya. ternyata dia positif ya, Pak Arif ya. Nah, baik, Lebih baik menanggulangi daripada mengobati. Betul Mencegah sekali. lebih baik Mencegah lebih daripada baik. mengobati. Nah, tadi sekilas sobat sehat yang ada di rumah sudah mendengar kata-kata Ibu Ketua IBI bahwa IBI bekerja sama dengan Laboratorium Prodia dan juga dengan BPJS ya Ibu ya untuk dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-75. Betul. Nah, sobat sehat tentunya pingin tahu nih Bu Nengah nih, seperti apa kalau pengen periksa pap smear yang dikatakan oleh Bu Nengah dalam rangka HUT IBI ini? Bisa dijelaskan Ibu dari syaratnya apa, terus siapa saja yang boleh dan kemana daftarnya? Silakan Bu Nengah, bisa dijelaskan. Terima kasih Kak Rilis. Sobat sehat semua, terutama perempuan usia produktif dan sudah melakukan seksual aktif, ayo periksa pap smear dalam rangka Hari Ulang Tahun IBI ke-75. Pengurus daerah IBI Provinsi Lampung mengadakan pemeriksaan pap smear gratis di seluruh Provinsi Lampung, tidak terkecuali di Lampung Timur. Baik sobat sehat, untuk mendaftarkan diri menjadi peserta pemeriksaan pap smear deteksi dini pada kanker leher rahim itu mudah sekali. Yang jelas pastikan bahwa BPJS peserta atau ibu yang akan memeriksa itu aktif. Aktif BPJS. Kemudian lampirkan foto KTP, kemudian ada screening Kak Rilis. Jadi wajib melaksanakan screening riwayat kesehatan. Itu sebelum pemeriksaan. Jadi nanti di screening riwayat kesehatan ada di link dari BPJS nanti kami kirimkan. Itu harus menyatakan bahwa beliau berisiko. Berisiko kanker serviks, terkena kanker serviks itu. Tetapi yang jelas setiap wanita atau perempuan yang sudah aktif melakukan hubungan seksual pasti berisiko kanker serviks. Nah, pasti berisiko kanker serviks. Itu tadi Ibu Nengah sudah menjawab pertanyaannya, syaratnya seperti apa? KTP, BPJS-nya harus aktif, dan ternyata ada screening dari riwayat kesehatan. Dan screening riwayat kesehatan jangan takut tidak beresiko, karena kata Bu Nengah, siapapun perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual berarti beresiko. Nah, itu bisa terkena kanker serviks, dan itu bisa dilakukan pemeriksaan deteksi dini pap smear ya Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu, untuk biayanya gratis nih. Gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya sama sekali. Oh, begitu. Hanya modal KTP itu tadi Bu ya. Betul sekali. Cuma 3 itu saja. Oh iya. KTP, Dan BPJS, silakan menghubungi bidan terdekat di rumah Anda. Semua bidan, Bu. Iya, betul. Yang penting dia bidan ya, Bu ya. Baik itu PNS, baik itu dia mandiri, praktek mandiri, semua bisa mendaftar. Betul sekali sobat sehat. Untuk mendaftar, boleh melakukan pendaftaran di semua bidan yang ada di wilayah Anda. Tetapi untuk pelaksanaan pemeriksaan itu biasanya di kecamatan 1 titik. Jadi tempat pemeriksaannya yang bukan di tempat bidan masing-masing, tetapi di 1 kecamatan ada 1 titik. Jadi di Lampung Timur terdapat 24 kecamatan, artinya ada 24 titik tempat pemeriksaan pap smear. Oh, begitu. Jadi setelah mendaftar ke bidan, nanti akan diberitahu jadwal kegiatan pemeriksaannya
Dan ternyata bukan ke laboratorium Prodia ya Bu ya Bukan. pemeriksaannya Ya, ya. betul sekali. Jadi petugasnya yang datang Ya, ke betul sekali. 24 kecamatan Kecamatan. Kabupaten Lampung Timur ini. Iya. Diperiksanya langsung oleh petugas tim dari lab Prodia. laboratorium Iya. Prodia. Wow, Betul. sangat mudah Sobat Sehat di rumah. Kalau Anda yang melihat ini adalah para suami-suami yang ingin memberikan motivasi kepada istrinya untuk berperilaku hidup sehat, itu silakan sampaikan kepada istrinya untuk ikut periksa pap smear gratis. Iya. Kalau bayar berapa sih Bu? Pengen tahu? Iya. Lumayan mahal ya Sobat Mahal Sehat. ya? Sepengetahuan kami kemarin ada bidan yang periksa, itu kebetulan beliau dinas di Puskesmas Waimili. Beliau bilang sampai beliau juga ikut ingin memeriksakan diri kembali karena Iya. 2 tahun yang lalu itu biayanya sekitar 1,4. Wow. Wow, Lumayan. Pak Arif ya, 1.400.000 mahal. loh 1.400.000 Pak Arif. untuk Ini pemeriksaan gratis, itu. Ini gratis. ya. Terus dibatasin nggak Bu? Misalkan nih Seberapa banyak nih? satu Ya. kecamatan nih, saya misalkan rumahnya di Sukadana ya, Iya. kecamatan Sukadana ternyata sudah penuh. Ini pendaftaran sudah dibuka ya Bu ya? Sudah. Sudah. Nah, Jadi itu Kak Rilis, sampai Pak kapan? Arif, pendaftaran untuk kegiatan pap smear dalam rangka HUT TB ini dimulai dari kurang lebih 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang 1 lalu. bulan yang lalu. Jadi target untuk pemeriksaan di seluruh Provinsi Lampung itu 13.200 peserta minimal. Oh, Minimal luar ya. biasa. Ini angka minimal. Ya, betul Pak Arif. 13.200. Ya, bisa bertambah dan tidak ada kata maksimal. Oh, tidak ada kata Ya, maksimal, berarti betul sekali. boleh sebanyak-banyaknya. Untuk Lampung Timur sendiri, target yang ditargetkan ke kita peserta minimal 1.440 peserta di 24 kecamatan. Wow, coba kalau misalkan dikalikan 1,5 juta ya Ibu Iya, ya. betul Begitu sekali. mahalnya ya yang harus Biaya kita harus dikeluarkan. bayarkan Betul sekali, gitu. Kak Rilis. Nah, itu tadi target dari bidan Iya. harus mendapatkan Lampung Timur 1.440 peserta. Iya. Nah, sekarang saya tanya kepada Pak Arif selaku pemegang program. Nah, untuk data sasaran sendiri Pak Arif, data sasaran yang seharusnya melakukan pemeriksaan pap smear berarti kan usia subur ya Pak Arif ya, dan sudah menikah, itu berapa banyak di Lampung Timur ini Pak Arif? Kalau di Lampung Timur ini kita data sasaran itu kan dari usia 30 sampai 69 tahun Ibu. Iya. Nah, kita di sini ada 281.253 peserta yang harus diperiksakan. Banyak ya Pak Banyak Arif sekali, ya. Ibu. Nah, namun saat ini memang kesadaran para ibu-ibu usia produktif ini belum tergugah untuk memeriksakan deteksi dini kanker leher serviknya rahim, itu, kanker serviks dan kanker payudara. Jadi kurang. Mumpung pas ada kesempatan pemeriksaan gratis ini, yuk mari kita mengajak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, mengajak teman-teman masyarakat yang ada di Lampung Timur untuk melakukan pemeriksaan gratis ini. Nah, berarti sangat menguntungkan ya Pak ya, kerjasama antara organisasi Ikatan Bidan Indonesia, dari Dinas Kesehatan sendiri, BPJS, sampai dengan seluruh masyarakat, kalaupun mau itu berarti ikut berpartisipasi menanggulangi kanker serviks. Kalau misalkan belum sempat atau belum bisa ikut di pap smear ini, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Nengah, bisa IVA di puskesmas ya Pak Arif bisa HPV DNA juga di puskesmas dan juga gratis, karena itu adalah salah satu dari program dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Data di tahun 2025 kemarin kita sudah memeriksa HPV DNA Ibu. Oh ya. Sebanyak 2.395 orang sudah kami periksa. 2.395 orang. Iya. Khusus Lampung Timur ya, Bapak ya. Lampung Timur. Ya, Nah, kami sudah diperiksa. Dari data yang kami periksa itu ditemukan 149 yang positif. Wah, luar biasa. Banyak Ya, juga ya, banyak juga ya Pak ya. Di tahun 2026 ini kami mempunyai tanggung jawab. Nah, 149 ini nanti akan kami periksa kembali. Oh, diulang kembali di tahun 2026 ini. Iya, karena memang tata laksananya seperti SOP-nya seperti itu ya Pak Arif ya. Nah,
berarti kalau dipresentasekan 2.300 dengan 1.149 ini berarti hampir 5% ya? Kurang lebih. Kurang Iya. lebih 5% ya, ternyata terdeteksi. Nah, kalau misalkan nih Pak, ternyata positif lagi nih di 2026 nih ya, dari 149 ini ada yang positif, ternyata memang positif. Nah itu tata laksananya nanti kita langsung rujuk aja ke rumah sakit menggunakan BPJS itu. Iya. Oh, jadi betul diserahkan sekali. kepada rumah sakit untuk Rumah penata sakit. laksanaan selanjutnya ya. Iya, Oh, benar. seperti itu. Ya, baik sobat sehat di rumah. Ya, sudah tergambar ya seperti apa kanker serviks itu, deteksinya seperti apa, program pemerintah itu apa saja sangat bagus sebetulnya. Tetapi kurang minatnya masyarakat ternyata. Apakah Anda takut melakukan pemeriksaan atau takut hasilnya? pemeriksaan. Ya Pak Arif, ya ada dua kemungkinan ya. Sebenarnya nggak usah takut. Nggak Karena usah ini takut. kan deteksi dini. Iya. Kita lebih baik menjaga. Kita lebih baik sebelum ada terjangkit virus HPV DNA. Nah, ini tugas-tugas tenaga kesehatan ini Bu Nengah, PR Betul, banget ya Bu betul ya. sekali, Kak Kita Rilis. sudah bagus nih programnya kerjasama dengan lab. Nggak taunya pendaftarnya zong nanti. Ya, betul sekali. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Minimal kita tenaga kesehatan dulu harus periksa, Ya, betul baru sekali. bisa mamerin ke masyarakatnya ya Bu ya. Nah, ini PR juga nih buat kita semua. Jangan sampai program yang sudah bagus dari IBI Kabupaten Lampung Timur ternyata peminatnya sedikit. Iya. Kalau bisa kan maksimal kan tidak ada Betul, nilai nggak maksimal ada ya. nilai maksimal. 13.000. Ya, Ya, 13.000 13.000. loh. Itu luar biasa. Baik, sobat sehat di rumah, kita masih akan mengobrol lagi seputar kanker serviks dan deteksi dininya seperti apa dengan Pak Arif dan Bu Nengah. Tapi kita rehat sejenak ya, Bu Nengah dan Pak Arif. Tetap di channel podcast Kabupaten Lampung Timur di Ngopi Seket. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Baik, sobat sehat di rumah, kembali lagi bersama kami. Temanya sangat menarik kali ini podcast kita. Jangan kemana-mana sampai di akhir nanti ya. Tetap di podcast Ngopi Seket. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Baik, kembali lagi bersama Bu Nengah ini. Tadi membahas tentang pendaftaran Pap smear ya dari programnya HUT IBI ke 75 kalau tidak salah tadi ya Bu Nengah ya. Nah, dari target yang kita bahas tadi 1.400 ya, 1.400. Saya ingin tahu sebenarnya peminatnya sudah berapa Bu? Baik Kak Rilis, Pak Arif, saya juga luar biasa dengan perempuan-perempuan Lampung Timur yang sampai saat ini itu setelah sebulan kita buka pendaftaran, dari target kita 1.400 kita sudah mendapatkan peserta 1.880 peserta yang mendaftar. Wow, Dan luar screeningnya biasa. lolos. Screeningnya lolos. Nah, berarti sudah lewat dari target ya Bu ya, dan belum ditutup kan Bu Nengah ya? Belum. Sampai kapan nih Bu Nengah ya? Kita ring pemeriksaan menunggu jadwal dari Prodia. Iya. Tetapi ring yang diberikan adalah tanggal 6 Juni 2026 sampai dengan 6 Juli 2026. Jadi itu ring pemeriksaan. Iya. Tetapi untuk jadwal detailnya nanti akan dijadwalkan oleh Prodia, akan dikirimkan dan diinformasikan melalui bidan-bidan terdekat tempat ibu-ibu mendaftarnya. Ya, berarti peminatnya alhamdulillah ya Ibu ya. Kabupaten Lampung Timur sudah memenuhi target. Tapi kalau misalkan Anda yang melihat podcast kami sudah mendaftar, di hari H nanti jangan melarikan diri ya Ibu Nengah ya. Rugi loh sudah mendaftar, sudah itu gratis, giliran di hari H melarikan diri. Karena kadang gitu Kak Rilis, suka takut. Jadi deg-degan nih mau berangkat. Jadi kami ingin menekankan bahwa jangan takut untuk periksa, tetapi takut kalau sampai terdiagnosa. Nah, itu dari Ibu Ketua IBI, jangan takut untuk periksa, tapi takutlah tidak terdiagnosa. Jadi kira-kira nih, lebih serem mana nih pemirsa yang ada di rumah? Lebih serem mana mantan yang datang tiba-tiba atau kanker serviks yang datang tiba-tiba? Nah, itu Kak Rilis. Pilihan itu berat ya. Iya. Sobat sehat, lebih baik kalau mantan bisa kita blok ya. Kita blok ya Pak Arif. Tapi kalau kanker serviks datang tiba-tiba, aduh, nggak bisa diblok ya Bu bisa ya. diblok. Iya. Jadi lebih baik kita cegah daripada nanti kita harus
mengobati. Iya, betul Mantap. sekali. Ya. Nah, kembali lagi saya sama Pak Arief nih. Iya. Pak Arief, Dinas Kesehatan kan punya program nih. Iya. IBI tadi sudah punya program juga. Gimana komentar Pak Arief tentang program dari IBI yang melaksanakan pemeriksaan pap smear secara gratis nih? Oh, Tanggapan Bapak gimana? kalau tanggapan dari kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada IBI, terutama IBI Kabupaten Lampung Timur dalam rangka hari ulang tahun yang ke-75 ya, Ya, Bu, betul sekali Pak Arief. Iya, terima kasih kami ucapkan. Semoga kita sejawat tim Dinas Kesehatan dengan IBI bisa berjalan bergandengan tangan menghadapi mencegah kanker serviks yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Iya. Oke. Baik, luar biasa ya. Ternyata Iya, Bu. kalau kita itu berani untuk memeriksakan diri, insya Allah kita semuanya sehat. Amin. Sayangi diri kita sendiri ya Betul Bapak sekali. ya. Bapak sudah punya istri ya Pak ya? Alhamdulillah, Bu. Istrinya sudah periksa belum Pak? Sudah. Sudah, yakin Sudah. tuh Pak? Yakin. Nah, tugas Bapak nih, kalau misalkan belum periksa istrinya berarti, kalau tadi berapa kali Ibu? Selama 5 tahun, 1 kali 1 minimal. kali minimal. Tapi setiap tahun itu lebih baik. Hmm. Ayo, Sobat Sehat yang di rumah, ingat pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Ibu Nengah selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Lampung Timur, Bapak Arief juga selaku tim kerja dari penyakit tidak menular yang membawa langsung kanker serviks dan kanker payudara yang sudah disampaikan tadi. Jangan takut untuk periksa, tapi takutlah jika tidak terdiagnosa. Iya, Benar. kita buat untuk statement penutup sekali lagi, Ibu Nengah dan Pak Arief, silakan. Ada pesan-pesan khusus lagi atau sudah cukup? Mungkin saya dulu Kak Rias Iya, ya. silakan. Pesan saya ke seluruh perempuan Indonesia yang ada di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Timur, mari lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi. Kanker serviks bisa dicegah dan dideteksi secara dini lebih awal, jadi jangan tunggu munculnya gejala atau keluhan, tetapi lakukan pemeriksaan rutin, sayangi diri sendiri. Apabila ada gejala atau keluhan, jangan takut untuk periksa. Semakin cepat kita mendeteksi, maka semakin cepat kita tertangani. Nah, Demikian. Iya, baik. Dari Pak Arief sendiri? Oke, motor aja diservis. Saya ulangi, motor aja diservis. Nah, untuk ibu-ibu sekalian, jaga kesehatannya. Deteksi dini itu lebih utama. Iya, terima kasih Pak Arief. Terima kasih Ibu Nengah. Wawasannya luar biasa untuk kali ini sama kami di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman menarik buat sobat sehat yang di rumah yang belum paham tentang deteksi dini kanker serviks, sekarang jadi mulai paham. Mari wujudkan Kabupaten Lampung Timur bebas kanker serviks. Sayangi serviks Anda, jangan tunggu gejala, deteksi dini, selamatkan nyawa. Baik Sobat Sehat yang ada di rumah, demikian tadi podcast kita pada hari ini. Jumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Tetap bersama kami, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Saya Karilis mohon undur diri dan jumpa lagi di podcast berikutnya di Ngopi Seket. Ngobrol pintar seputar kesehatan.